Ketakutan kian meranggut ketika ambulans menjemput. Isak tangis terdengar saling bersahu saat orang terkasih dipanggil maut. Mereka pergi tanpa kata pamit menuju akhir hayat pahit. Tak ada sanak saudara mendampingi. Satu kecupan pun tak sempat diberi. Tuhan tolong beri kami kekuatan untuk hadapi cobaan hidup ini. Tuhan tolong hapus air mata di tengah duka dan sembuhkanlah bangsa kami. Tak bisa ku bayangkan perih hati ini yang ditinggalkan pergi orang terkasih. Tak bisa ku bayangkan akhir cerita ini. Perih duka derita menjadi saksi. Mereka pergi tanpa kata pamit menuju akhir hayat pahit. Tak ada sanak saudara mendampingi. Satu kecupan pun tak sempat diberi. Tuhan tolong beri kami kekuatan untuk hadapi cobaan hidup ini. Tuhan tolong hapus air mata di tengah duka dan sembuhkanlah bangsa kami. Tak bisa ku bayangkan perih hati ini yang ditinggalkan pergi orang terkasih. Tak bisa ku bayangkan akhir cerita ini. Kita kan selama ini yang pendatang sudah mulai kita karantina. Nah, kemudian tapi penegasan-penegasan misalnya sholat masih berjamaah masih dilarang. Nah, jadi begini, itu untuk yang itu akan besok kita akan bahas. Ya. Nah, tapi kalau pengetatan itu memang harus. Nah, jadi pengetatan warga masuk ke sini itu harus Tetap dilakukan. ya. Nah, karena kan kita ini penyebaran, ya ada sudah penyebaran yang dari keluarganya, yang klaster-klaster yang datang kemarin. Iya. Dan jangan lagi ada bawa masuk lagi kan gitu. Nah, kalau itu sudah pasti ya mungkin saja itu yang akan kita pelajari bagaimana apa yang disampaikan Pak Jokowi bersahabat Sahabat dengan COVID. berdamai dengan COVID. Berdampingan juga Pak. Jadi saya kan begini, saya kan pelajari juga kan teman saya datang. PSBB akhirnya dia apa? Yang cuma yang penting katanya sekarang PSBB-nya nggak diperpanjang, dia mengetatkan orang keluar masuk. Nah, akhirnya PSBB ini serba sulit juga. Nah, jadi kita salah satunya itu berkaitan dengan yang pelonggaran itu besok kita akan bahas. Tunggu Gus.
Sampai dengan hari ini apa sudah ada laporan Pak ke Bapak sebagai Ketua Gugus terkait masyarakat yang ingin masuk ke sini tapi akhirnya tidak jadi masuk karena ada sistem karantina ini? Ada. Enggak mau dikarantina. Enggak mau karantina, dia balik arah. Balik arah akhirnya. Enggak, sebenarnya itu supaya enggak terlalu lama dikarantina kan. Dok, siapkan rapid test. Nah, kalau dia rapid test, biar sehari 2 hari aja biar, ya kan? Yang penting ada rapid test, dia enggak terlalu lama karantina. Orang mikirnya kan terlalu lama di apa? Di karantina. Nah, biar aja yang kalau dari daerah itu enggak mau ya balik aja. Ini sudah ada yang masuk ya Pak, yang misalnya dari kan Suta kan sudah dibuka bebas ke bandara. Kira-kira sudah ada laporan warga kita yang datang dari? Iya, mau karantina balik arah dia. Mungkin aja nunggu malam-malam lewat jalan tikus. Atau ada warganya naik sepeda motor sampai portal sana dijemput. Ini kan akal itu kan banyak juga. Penghuni karantina sudah ada berapa? Ada nggak, Dok? Apa? Penghuni karantina? Saya belum cek juga Pak. Belum kayaknya. Belum, masih kosong. Masih nggak dapat dari zona merah. Ini rencananya apa tetap di Hotel MS saja atau yang di PPTK tetap Ya, di semua kita siapkan. siapkan juga Pak? Ya, udah cukup kan. Mereka lebih memilih balik arah. Tapi perusahaan ada sendiri ya Pak ya? Perusahaan Ya, kalau ada pokoknya mau tahu perusahaan apa enggak, masuk dulu. Kalau dari segi makanan ditanggung Nasi kotak. Mau aja itu. karantina kan? Dia nih. Yang sudah diterima itu. Nah, inilah yang saya minta jangan lagi nambahi. Kan kasihan itu orang yang terutama yang garda terdepan itu tenaga medis kita. Saling kita berbagi, saling kita menghargai. Nah, ini yang kita harapkan jangan sampai lagi nambahi. Tapi kalau yang tadi malam pokoknya siap Pak, kami kesehatan anak-anak dan wanita tidak boleh tidak ikut. Tadi malam mereka datang, saya bilang nantilah besok nanti Selasa kita coba lihat. Soalnya satu kita izinkan pasti semua sudah. Kita kan kemarin awal dari perekrutan relawan itu kita juga merekrut teman-teman dari perawat tenaga medis dari rumah sakit swasta. Nah, seiring dengan perjalanan waktu kita juga melihat keadaan ini akan berjalan agak lama dan kita negokan dengan rumah sakit untuk menjamin masa depan mereka kan. Ternyata beda-beda. Jadi ada rumah sakit yang masih oke, yang masih mau gaji. Ada juga nggak sanggup lagi. Ada juga bahkan yang ada aja kami mau rumahkan. Nah, karena itu kami lalu berinisiatif. Kalau berbeda-beda begini nanti bisa kacau nih. Maka udah kami konsultasi ke Pak Sekda, Pak Bupati. Ya intinya karena kita masih membutuhkan mereka, kita cobalah jadi bukan tenaga relawan lagi, sebagai tenaga yang diperbantukan. Nah, itu bisa diakomodir lewat TK2D karena TK2D tenaga yang kita merekrutnya masih kurang. Jadi yang ada itu kami TK2D. Nah, lalu kami negokan lagi ke teman-teman direktur rumah sakit swasta yang tadi masih mau gaji. Ya, kalau kebetulan gajinya lebih tinggi dari TK2D, nah kami minta kekurangan dari gaji TK2D itu ditambahkan. Jadi kalau biasa dapat 3 juta Bang ya, kemudian TK2D cuma 2 juta, nah rumah sakit swasta sejuta aja lagi saya. Jadi tetap dapat 3 juta. Tapi dengan konsekuensi tenaga medis ini
Nanti begitu selesai COVID mereka balik ke rumah sakit karena rumah sakitnya bertanggung jawab kan. Tapi untuk rumah sakit yang tadi malah tidak mau gaji lagi, malah mau memutus hubungan kerja, ya nggak masalah juga. Jadi hanya dapat TK2D dan insentif, dan nanti begitu selesai COVID mereka otomatis TK2D. Ya, nanti kami yang manfaatkan. Pak, ada berapa jumlah? Itu kemarin yang kami ini Medika itu sesuatu. Nah, yang lain kayak Meloy, karena tadi gajinya itu kurang dari 32D atau kemana katanya, 32D 2 juta ya udah cukup, nggak lagi tambah. Tapi kalau PKT Cahaya itu kayaknya melebihi dari harga itu. Makanya kalau masih ada keterikatan dengan tenaga medisnya, kekurangnya rumah sakit swasta yang nambahin. Kalau kemarin dapat 3 juta ya sebutanya ya. Tapi sebenarnya ada nanti kontak gitu ya, ada tanggung jawab. Bagi 21 orang lagi. Tadinya 80-an, jadi sekitar 100 berapa saya lupa, 115 orang. Nah ini masih kurang 21. Makanya kekurangan itu tadi daripada kacau, yang tenaga relawan dari rumah sakit swasta itu yang salah 8-nya kita masukkan ke TK2D ya. Saja lagi Kalau masalah gajinya kan insentif, kalau insentif itu berdasarkan SK dari kementerian itu jadi per per beban kerja. Memang setiap beban kerja itu kalau nggak salah 250.000. Jadi kalau sebulan itu dia full ngisi kerja ya dapat 2,5 juta. Tapi kalau ada liburnya ya itu mungkin dipotong ya. Jadi ada aja insentifnya sekitar 250.000 sehari per beban kerja kalau dia masuk kerja gitu ya. Kalau lagi libur ya enggak gitu. Jadi kalau full 7,5 juta ya. Kalau saya nggak begitu hafal berapa, tapi kayaknya 2 juta.